Yang mulia, tumben sekali ayah mengunjungi kamar Helga. Ada perlu apa, ayah? Sesekali ayahmu ini ingin menikmati waktu bersama putri kecilnya. Terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh ketua klan Granite Vein. Helga memang kebetulan berada di tempat kejadian. Namun malam itu Helga tidak sengaja bertemu dengan anak Tuan Durnak yang juga sedang sendirian di festival. Bagaimana bisa kalian bisa menjadi sangat akrab? Nah, ketika Helga berada di pusat kota, Helga tanpa sengaja bertemu dengan Farik yang saat itu juga sedang sendirian. Di mana calon suami kamu saat kalian berada di Stone Hollow? Entahlah ya, Helga juga tidak tahu. Jadi, setelah kejadian itu kamu dan Varric menjadi akrab. Mungkin iya ya. Lalu, apakah Gromly tidak bisa melakukan hal tersebut? Helga sudah pernah memintanya untuk berbicara tanpa memandang status kepada Helga, ayah. Tapi dia tidak mau. Ayah paham mau Helga, tapi mau bagaimana lagi? Kita keturunan kerajaan dengan tahta yang diberikan turun-temurun. Oleh karena itu, mau tidak mau, etika harus dijunjung dengan sangat tinggi. Helga tahu, ayah. Tapi setidaknya ketika sedang berdua seperti di situasi ayah dan Helga saat ini, berbicaralah tanpa memandang gelar. Tidak semua dwarf mengerti akan hal itu, anakku. Mereka tidak berani melakukan hal itu karena takut menjadi kebiasaan yang mereka bawa hingga pada pertemuan resmi. Walaupun tidak ada peraturan tertulis akan etika dalam berbicara kepada keluarga kerajaan, ketika seseorang melakukan hal tersebut, pasti akan menjadi perbincangan satu kerajaan kalau orang itu tidak memiliki sopan santun. Parahnya lagi, nama baik satu klan bisa hancur karena perbuatan satu orang. Ya, Helga mengerti akan hal itu, ayah. Lalu, kita balik ke topik utama. Sekarang, bagaimana perasaanmu kepada Varric? Berkata jujurlah. Kamu tahu ayah tidak akan menghukum kamu atas tindakan kamu yang menentang keputusan ayah. Dari penjelasan Helga sebelumnya, pasti ayah sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Di luar keluarga Helga, Farik adalah satu-satunya dwarf yang bisa membuat Helga nyaman ketika bersama dengannya. Saat-saat bersamanya dapat membuat dunia Helga terasa hidup kembali. Kehadiran Farik benar-benar memberi warna baru dalam hidup Helga. Sebelumnya, tidak pernah ada dwarf lain yang dapat melakukan hal-hal itu. Jika kamu diperbolehkan memilih, mana yang kamu pilih? Gromly Goldmantle atau Varric Granite Vein? Apakah Helga masih harus menjawab pertanyaan itu, ayah? Ayah mau mendengar langsung dari mulut kamu sendiri. Katakan dengan lantang di depan ayah. Farik Granite Vein, anak dari Durnak Granite Vein, ketua klan Granite Vein, penguasa di Mount Drakaz. Baiklah, terima kasih atas jawabanmu, anakku. Tetapi dengan pernyataan tersebut, bukan berarti ayah merestui kamu berhubungan dengan Varric. Ayah hanya ingin mendengar langsung bagaimana perasaan anak ayah tercinta. Bagaimanapun juga, kamu tetap harus mengikuti budaya yang sudah berlaku bagi bangsa dwarf semenjak ribuan tahun yang lalu. Tidak ada pengecualian atas kejadian ini. Baik, ayah. Helga sangat mengerti akan hal tersebut. Helga berjanji tetap akan menikah dengan Gromly. Baguslah jika kamu paham. Terima kasih, ayah, telah mendengar keluh kesah dan memahami perasaan Helga. Itu sudah menjadi tugas ayah, anakku. Ya sudah, ayah pergi dulu. Kapan ya gue bisa nggak nambang lagi? Udah puluhan tahun ditambang, jenuh juga gue. Bayangin dah, kalau tiap hari kerjaan gue tiduran aja di rumah. Nggak ngapa-ngapain tapi penghasilan ngalir mulu. Punya istri 14 yang nurut semua sama gue.
Kebutuhan semua dilayanin. Gue mau ini, mau itu, istri siap ngelayanin. Anak 4 aja cukup kali ya, gak usah banyak-banyak. Ntar ribet ngurusnya. Anak 4, 2 cowok, 2 cewek. Lahirnya selang-seling. Anak pertama cowok, anak kedua cewek, anak ketiga cowok lagi. Terakhir anak keempat cewek lagi. Istri 14. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang rambut merah, ada yang rambut coklat. Kalau bisa mah, ke-14 istri gue itu mencakup dari berbagai macam ras dwarf. Biar sempurna aja gitu hidup gue. Iya kan, Tuan Muda? Iya, biar makin lengkap lagi, tambah 2 istri lagi kali ya. 1 manusia, 1 elf. Wah, sempurna banget udah itu hidup gue, Tuan Muda. Gak peduliin tahta lagi gue kalau punya istri selengkap itu. Lu pengen hidup lu kayak gitu juga gak sih, Tuan Muda? Woi, pendek melar. Lu dari tadi dengerin gua ngomong gak sih? Ngomong sama biji besi gua dari tadi. Emang lu dari tadi ngomong sama gue ya? Sorry. Ngomong apa tadi lu? Bisa diulang gak? Bodoh amat lah, hewan merah muda berkaki 4 jalan nunduk mandi lumpur lu. Ngomong tuh sama kapak lu. Udah diajak ngobrol panjang-panjang, gak ada masuk-masuknya ke telinga lu sama sekali. Gue jelasin ulang, bergelembung mulut gue. Buset, santai aja kali botak. Orang kagak kedengaran lu ngomong apa. Ah, kocak. Gua ngomong di sebelah lu bisa gak kedengeran? Kemasukan marmer apa tuh kuping lu? Udahlah, tinggal ngomong ulang, apa susahnya sih? Kotoran manusia lu. Capek gua ngomong sendiri gak direspon. Didengerin aja enggak. Ya udah, serah lu dah. Lu dari tadi bengong mulu. Mikirin apa sih lu? Gak ada kerjaan apa lu pengen tahu banget hidup gue? Woi, hewan penjaga rumah. Dari tadi lu nambang tapi otak lu kosong. Lu mukulin batu di situ-situ aja gak pindah-pindah. Gimana kelarnya kerjaan lu? Diajak ngomong pun gak ditanggepin. Didengar aja enggak. Kita udah puluhan tahun berteman. Dari kecil kita udah sering bareng. Pastinya gue paham betul kalau lu lagi ada masalah. Apa sih yang membebani otak lu yang kecil itu? Lah, otak lu lagi kecil, onta. Pala lu doang yang kelihatan gede bekilau. Gak sesuai tuh pala sama isinya. Wah, kelewatan ini. Gue bilangin bapak gue lu ya. Ya, ngadu. Udah gede bewokan masih ngadu sama bapak. Malu tuh sama brewok lu. Bodo amat. Bapak-bapak gue. Emang kalau lu ngadu gitu bakal digubris sama bapak lu? Tahu, ngadu aja dulu yang penting nah. Kalau udah gitu, emang bapak lu bisa apa? Punya power dia? Nah, ini nih, mulai menyalahgunakan kekuasaan bapaknya. Mentang-mentang bapaknya ketua klan, bisa nindas rakyat kecil yang gak punya kekuasaan. Gue kayak gitu cuma ditujukan dan buat lu aja, karena kelakuan lu negatif. Punya masalah apa lu sampai-sampai kerja sambil bengong mulu? Adalah masalah kecil sama bapak gue. Oh, lu ketahuan ke rumah bordil ya?